Mengisahkan petualangan seorang seniman bela diri, kisah akan berfokus dengan pria Amerika bernama Casey. Kisah perjalanan Casey semua bermula ketika ia membeli sebuah liontin untuk istri tercinta. Saat itu, Casey tengah diawasi oleh dua orang tidak dikenal, dan Casey sendiri telah menyadari hal itu. Mengetahui dirinya akan dirampok, tak ingin orang itu terus membuntutinya sampai ke rumah, maka Casey pun melakukan hal ini. Mereka meminta agar Casey menyerahkan dompetnya. Sebagai gaijin di negara tersebut, tentunya Casey tidak ingin membuat masalah, maka dengan mengalah ia pun menyerahkan dompetnya. Namun perampok itu belum merasa cukup, seakan memang sengaja mencari masalah. Tentu saja yang dibeli sebagai hadiah tidak bisa Casey serahkan, sehingga hal ini pun terjadi. Setelah berhasil melumpuhkan mereka sebelum pergi, Casey melihat simbol khusus pada belati tersebut. Casey menceritakan kejadian tersebut dan membiarkan preman itu mengambil dompetnya. Namun, Namiko tentunya sangat tahu dalam sifat suaminya itu. Tidak mungkin dibiarkan begitu saja tanpa diberi pelajaran oleh Casey. About what? Tidak ingin Namiko khawatir, maka Casey memberikan hadiah tersebut. Hadiah untuk Namiko dan bayi pertama yang sedang dikandungnya. Namiko sangat bahagia sekali menerima liontin tersebut. Tentunya kebahagiaan mereka menjadi lengkap dengan anak pertama. Didasari keinginan bayinya, Namiko yang hamil pertama tentunya ingin makan sesuatu. Sebagai seorang yang sangat mencintai istrinya, tentu Casey akan melakukan apapun. Maka Casey membeli makanan keinginan Namiko tersebut meskipun sudah larut malam. Saat menunggu Casey, Namiko merasa ada orang lain yang berada di luar rumah. Namun ia tetap tenang, hanya berpikir positif saja. Dan tiba-tiba saja Casey baru menyadari dompetnya telah ia serahkan ke preman sebelumnya. Maka ia kembali ke rumah untuk mengambil uangnya. Namun ternyata Casey pun dikejutkan. Polisi mengatakan hal seperti itu sering terjadi di kota tersebut. Semuanya motif perampokan. Casey sangat terpukul dengan kehilangan istri dan anak yang masih di dalam kandungan. Sebagai seorang seniman bela diri, diketahui semenjak Casey menikah dengan Namiko, ia mewariskan perguruan bela diri judo milik mertua mendiang ayahnya Namiko. Hingga Casey pun menjadi pelatih judo di perguruan itu. Semua kisahnya itu Casey ceritakan kepada teman lamanya yang juga seorang master pelatih judo. Kita sebut saja Sensei. Sensei memiliki perguruan bela diri di Thailand. Sebagai teman kedatangannya yang kebetulan saat musibah yang dialami Casey tersebut adalah ingin mengajak Casey bergabung menjadi pelatih di perguruan di Thailand, sekaligus menenangkan diri melupakan semua kejadian. Namun Casey dengan sopan menolak dan mengatakan akan mencari tahu kebenaran itu, mengingat bekas luka yang meninggalkan sebuah tanda. Kita beralih ke negara Burma. Di dalam hutan jauh dari perkotaan terdapat sebuah markas kartel. Di markas ini mereka memproduksi narkoba dalam jumlah besar. Pemimpin kartel orang Jepang ini bernama Goro. Ia tengah membicarakan paket kiriman bersama seorang pemasok. Ternyata pemasok itu diketahui menggelapkan beberapa paket tanpa sepengetahuannya. Karena tidak sesuai dengan keinginan Goro, maka hal ini pun terjadi. Dari bekas luka kita bisa menyimpulkan bahwa ada kaitan dengan kematian Namiko. Casey yang tengah menyelidiki mencari tahu tentang preman tempo hari yang menyerangnya, karena ia menduga ada kaitan berdasarkan teknik berkelahi dan belati yang mereka gunakan. Berdasarkan info dari muridnya yang orang lokal tadi, maka Casey mendatangi sebuah perguruan yang melatih bela diri menggunakan teknik tendangan seperti yang digunakan preman tersebut. Berharap mendapatkan informasi tentang preman yang ia cari, maka hal ini pun terjadi.
Singkat kisah, melalui petunjuk yang ia dapat dari perguruan tadi, akhirnya ia menemukan kedua preman itu. Sebagai seorang seniman bela diri yang mempunyai background mantan ninja yang menguasai ninjutsu, maka hal ini pun terjadi. Merasa semua urusan telah selesai dan dendam sudah terbalaskan, maka untuk menenangkan diri, Casey menerima tawaran sensei untuk bergabung menjadi master judo di Thailand. I am pleased. Kedatangannya disambut hangat tentu saja. Sebagai teman, Sensei merasa senang dengan kehadiran Casey yang akhirnya berubah pikiran. Sensei pun memperkenalkan murid tertuanya yang bernama Lucas dan Hiroshi. Sebagai seorang legenda seni bela diri, kehadiran Casey tidak asing lagi bagi beberapa murid judo di perguruan itu. Seperti halnya Lucas yang sangat mengenal betul sosoknya Casey. Sebagai orang Jepang, tentunya keberadaan Sensei yang memilih tinggal di negara itu membuat Casey bertanya. Sensei mengatakan bahwa ia hanya meneruskan wasiat ayahnya yang memilih tinggal di Thailand. In 1940, Ayahnya dulu adalah seorang ninja ninjutsu, merupakan senjata spionase pemerintah selama Perang Dunia Kedua. Selama Perang Dunia II, ayahnya menggerilya bersembunyi di hutan Burma membangun markas dengan pasukan. Percakapan pun terhenti dengan adanya paket yang datang diantarkan seseorang. Singkatnya, saat malam hari, Casey melatih emosinya dengan berjalan di atas bara api. Sebenarnya ini adalah teknik ninja, bahwa dengan mengendalikan emosi, maka orang tersebut tidak akan merasakan sakit apapun. Teknik ini kemudian dikembangkan lagi ke dalam seni judo untuk menjadi terapi efektif mengatasi depresi dan perasaan trauma. Agar bisa melupakan bayangan itu, maka Casey menghibur diri pada sebuah kafe di kota itu. Namun siapa sangka dimanapun ia berada selalu ada masalah yang mengganggunya, hingga perkelahian pun tak terhindarkan lagi. Keesokan harinya, Casey menjalani sebuah rutinitas di perguruan itu. Lucas memahami Casey yang masih diselimuti perasaan duka lara. Melihat Casey yang kelelahan, Lucas dengan senang hati menggantikan pekerjaannya. it's okay. Casey mencoba beristirahat. Ia tampak lelah setelah perkelahian semalam. Sementara itu, Lucas yang sedang memetik buah jambu air tiba-tiba saja Casey mendapati tanda bekas luka pada Lucas yang sama seperti yang terjadi dengan Nimiko. Maka ia pun menyimpulkan bahwa adanya motif pembunuhan berantai yang memang direncanakan. Karena pelaku ternyata salah sasaran, pelaku sudah merencanakan dan mengira ialah yang pergi memetik jambu saat itu. Hal itu ia ceritakan kepada Sensei. Sensei menceritakan bahwa ayahnya dan mertua Casey adalah murid satu perguruan dojo, dan ada dua murid lagi teman mereka bernama Takida dan Ismail. Ismail yang ingin menguasai dojo. Tentu tindakan itu tidak diterima oleh ketiga murid tertua, maka saat pertarungan Ismail terbunuh oleh Takida. Namun siapa sangka Ismail yang terbunuh memiliki seorang adik yang bernama Goro, yang kita ketahui menjadi pemimpin kartel sekarang di Burma. Singkatnya, Goro ingin balas dendam dengan akan menghabisi semua keluarga dari tiga murid dojo tersebut. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh Sensei. Didasari dari cerita Sensei sebagai teman yang sudah lama ia kenal tersebutlah, sehingga Casey memutuskan akan mencari keberadaan Goro yang diyakini pelaku dari semua kejadian. Sebagai teman yang perhatian, tentunya Sensei tidak setuju dan mengkhawatirkan Casey. Karena Goro sekarang adalah pemimpin kartel yang memiliki banyak anak buah serta menguasai kepolisian lokal. Sehingga dengan memberikan peta kuno peninggalan ayahnya yang tentu saja akan menuntun Casey menemukan perlengkapan ninja yang dikuburkan. Dan apabila Casey menemukan benda tersebut, itu artinya Casey sudah dekat dengan markas persembunyian Goro. Singkatnya, Casey pun berada di Burma atau kita sebut Myanmar. Sebagai turis di negara itu, Casey bertemu dengan Mike, seorang supir taksi.
yang akan memandu ke tempat mana saja Casey ingin diantarkan. Hal pertama yang Casey lakukan di negara itu adalah pergi ke pasar. Kemudian ia membeli berbagai jenis keperluan, entah untuk apakah karena sepertinya bukan sembako. Kemudian Casey diantarkan ke penginapan di kota itu. Casey sempat menanyakan Goro tetapi Mike tidak mengetahui itu. Sesampainya di penginapan sebagai ninjutsu, maka Casey melakukan hal ini pada belanjaannya tadi. Karena diketahui Goro adalah kartel besar yang menguasai kota yang tentu saja narkoba yang dijual di sana berasal dari Goro, maka Casey memulai mencari petunjuk Goro dari sebuah klub yang konvensionalnya sangat erat dengan obat-obatan terlarang. Casey bertemu dengan seseorang yang berkriteria sesuai dengan yang direncanakannya, yaitu ingin transaksi barang haram tersebut. Sebagai orang asing tentunya sangat mudah baginya bisa didekati orang-orang terkait. Agar tak mencurigai, maka Casey mencicipi barang tersebut yang tentu saja langsung membuatnya mulai pusing meski sedikit mencoba. Dan hal itu dimanfaatkan beberapa orang yang datang hingga hal ini terjadi. Namun sayang sekali Casey tidak mendapatkan petunjuk apa-apa. Casey pun bergegas kembali ke hotel penginapannya. Namun siapa sangka aksinya telah terendus oleh petugas lokal sehingga ia pun dikepung dan... banyaknya polisi sehingga Casey yang dalam keadaan masih play, maka ia pun berhasil ditangkap. Di sini Casey diinterogasi dengan alasan dituduh mata-mata. Namun Casey mengetahui petugas-petugas itu yang mencoba menyembunyikan kebenaran terkait Goro. Berbekal ninjutsunya dengan mengendali emosi sehingga Casey tidak merasa sakit, tetapi ia berpura-pura pingsan sehingga dengan perlahan akhirnya ia berhasil mendapatkan petunjuk dari petugas korup itu. Maka setelah mendapati Mike yang berhasil mengambil taksinya yang menjadi barang bukti mengantarkan Casey. Singkatnya Casey minta antarkan di sebuah tempat yang mengarahkan ke arah hutan tujuan. Singkat cerita, berbekal peta yang diberikan Sensei, setelah berada 1 hari 1 malam di hutan itu, akhirnya ia menemukan patok tempat ayah Sensei menyembunyikan alat-alat ninjanya. Semua lengkap selain senjata juga terdapat beberapa granat peledak. Maka dengan barang-barang tersebut untuk kedua kalinya Casey harus menjadi ninja ninjutsu. Karena dengan cara inilah peluangnya bisa mendapatkan Goro berkemungkinan berhasil, mengingat banyaknya anak buah kartel yang bersenjata. Akhirnya Casey menemukan markas tersebut, maka ia pun beraksi dengan kemampuan ninjanya. Melihat keributan, kaki tangan Goro pun bergegas keluar memeriksa. Singkat cerita, dengan tenaga yang masih ada, Casey akhirnya menemukan Goro. Setelah meluapkan semua alasannya dan pertarungan pun tak terhindarkan lagi.
Akhirnya Casey berhasil membalaskan dendam dan tidak hanya itu, ia juga berhasil memberantas pengedaran narkoba di negara itu. Dengan wajah berseri ia kembali ke dojo perguruan sensei. Casey sekarang terlihat berbeda, ia tidak lagi murung. Dan untuk kedua kalinya, kurir datang lagi mengirim paketan. Tanpa sengaja Casey melihat belati dengan simbol yang sama persis dengan yang ia temukan. Casey akhirnya menyadari dari perkataan orang itu dan menghubungkan dengan moto sensei yang bertulis maju dalam bayangan dan di saat musuh mati di bawah cahaya. Maka hal ini pun terjadi. Akhirnya terungkaplah dalangnya adalah temannya sendiri. Maka pertarungan pun dilanjutkan kembali. Akhirnya dengan senjata yang sama saat digunakan untuk membunuh Nimiko itu pun yang akhirnya mengirim sensei ke alam baka. Singkatnya, Hiroshi, murid tertua, mendapati semua berantakan dan Casey menyuruh membuka paketan tersebut dan ternyata kesimpulan akhir alasan Sensei berada di Thailand adalah menjalankan bisnis narkoba yang berkedok perguruan judo. Karena Goro adalah kartel besar yang menyaingi bisnis narkobanya, sehingga Sensei memanfaatkan keahlian Casey untuk menyingkirkan Goro sebagai pesaingnya. Dengan cara membunuh Nimiko dan memfitnah Goro lah pelakunya. Padahal Goro hanyalah kartel yang tidak memiliki dendam dengan siapapun. Perguruan judo namanya kini dibersihkan lagi dengan Hiroshi menjadi pemimpin baru perguruan itu. Dan Casey kembali ke Jepang dengan semua masalah yang sudah selesai. Kisah pun diakhiri dengan Leontin Nimiko yang dibuang di tempat pertemuan pertamanya dengan Nimiko, yang artinya awal pertemuan maka akan ditutup dengan perpisahan di tempat yang sama. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Jangan lupa memberikan like dan subscribe agar saya terus bersemangat dan terus berinovasi lagi dalam membuat konten-konten cerita film. Terima kasih. Dime que no has sufrido.